pulang ya ke rumah 10 menit, dan laki-laki senang lihat perempuan tersenyum, maka ibu harus tahan senyumnya 10 menit. Pas dia udah duduk, Abi mau makan. Ibu tahan 10 menit. Kadang ibu nggak tahan, ibu lihat jam. Ya Allah, masih 4 menit lagi. Ya. Ini saya memang buka pertama tentang pertemuan suami istri di 10 menit pertama, karena itu paling bahaya. Ya, bersyukur yang baru menikah belum 1 tahun. Ya, saya agak terlambat. Saya nikah 92, tahu ilmu ini 2006. Ya, nah ini harus paham. Jadi tahan senyumnya. Dan ingat, laki-laki tidak suka diajak bicara panjang lebar 10 menit pertama. Maka sambut suami atau anak laki tidak lebih dari 10 kata di luar salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi sudah pulang. Cukup. Cium tangan. 5. Oke? Waisa kalau mau nanya dia bawa uang gimana? Langsung aja. Abi pulang bawa uang apa enggak? 7 tuh. Enggak lebih 10. Dan laki-laki setelah disambut seperti itu, dia akan ke mejanya. Pertanyaannya, ibu sudah bikinkan meja untuk suami di rumah? Mungkin meja khusus. Ada juga suami lebih senang meja makan, tapi di situ dia taruh juga bukunya, ya, dan segala peralatan itu, map untuk kantornya di situ. Laki-laki harus punya meja sendiri. Kenapa? Laki-laki di rumah itu raja. Dia harus ada singgasananya sendiri dan mejanya sendiri. Kalau mau suaminya betah di rumah. Ya? Dan pantang mejanya dan kursinya dipakai orang lain. Kalau ada keluarga datang dia duduk di kursi itu, ibu harus pertahankan kursi itu. Tapi yang santun ya ngomongnya, ya. Ibu maaf, afwan jidan, itu kursi suami aku. Please, itu untuk dia khusus. Nanti kan tamu langsung, maaf, saya nggak tahu gitu kan. Bahkan kalau perlu, anaknya nggak boleh duduk situ. Kalau anak duduk situ, sayang, jangan saya. Saya gitu tuh kalau kursi suami saya, anak saya kan 4 laki kan. Jangan duduk situ sayang, nanti kalau kamu besar juga dapat kursi. Suatu ketika, waktu saya pertahankan itu kursi suami, ada suami di belakang. Ya Allah, dia bahagia banget. Walaupun mukanya rata. Apa saya tahu dia bahagia? Hidungnya kempes-kempes. Ya, paham ya? Jadi itu harus. Maka suami biasanya nomor 1 dia datang ke mejanya, bukan? Taruh semua barang, taruh uangnya, taruh HP-nya, taruh pulpennya, ya kan? Taruh uang receh yang ada di kantong, dikit-dikit, taruh itu, ya kan? Taruh itu bon-bon yang mau dirembes besok di kantor, itu taruh. Nggak suka diajak bicara panjang lebar, walaupun berita gembira. Ingat baik-baik. Kenapa? Nggak masalah juga kalau ibu aja bicara, cuman dia nggak jawab. Nanti kita lagi yang jengkel, kita lagi yang baper. Tuh kan, sakit leher kita bu kalau kita sering kayak gitu bu. Ya, paham? Terus kemana? Ibu bagaimana? Ibu pergi ke dapur. Ngapain? Ngapain bu kalau ibu ke dapur? Bukan, lihat jam. 10 menit jam berapa? Baru bikin minum. Kenapa? Ibu pantang tinggalkan tempat dekat suami atau anak laki yang baru pulang sebelum 10 menit. Kenapa? Suami atau anak laki kalau baru datang setelah 10 menit, dia ingin bicara sama istrinya atau ibunya. Kadang karena kita jengkel, kita merasa, dia cuek doang. Langsung masuk kamar belum 10 menit. Itu yang nggak boleh. Ya? Tapi saya paham, kenapa ibu-ibu langsung masuk kamar. Kenapa? Lihat muka rata itu. Ya? Jadi merasa, dia nggak suka pulang ke rumah, ya udah mau ke kamar aja. Belum 10 menit. Makanya tadi saya bilang, waktu suami duduk atau dia datang ke meja kerjanya, dia taruh semua barang, ibu lihat jam, 10 menit jam berapa ya? Tahan sedikit untuk berada di situ. Oke? Bu Aisyah, saya terlanjur tidur, suami saya pulang jam 3, itu lain soal. Tapi kan nggak setiap hari begitu, bukan? Ya, tidak setiap hari begitu, kan? Dalam sebulan kalau misalnya ibu ketiduran 2 kali kan lumayan, masih ada 28 hari yang ibu harus sambut dia. Dan pantang tinggalkan sebelum 10 menit. Ya, itu saya salah dulu.
Makanya suami sih jengkel dulu kan. Tapi dulu memang belum ada ilmunya terbongkar. Karena saya sudah dokter dulu, suami saya juga dokter, nggak pernah belajar begitu. Ya, makanya pas udah tahu ilmunya dipakai, tahan. Lihat mukanya rata. Kerjanya begitu tuh. Kenapa? Minum kan udah selesai, udah dikasih dia. Kita pakai ilmu majelis taklim kita apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, kenapa? Kadang kita jengkel walaupun udah tahu ilmunya. Ya, makanya harus buka ilmu lagi dengan istighfar. Ilmu banyak kita dapat di mana saja, sering terblokir. Kenapa? Karena jengkel. Nanti lupa ilmunya. Makanya saya istighfar. Kenapa? Kalau setelah istighfar, ilmu langsung ingat lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung ibu jengkelnya sama siapa. Saya kalau jengkel sama anak, 3 kali istighfar, ilmu langsung ingat. Kalau sama suami, 9 kali istighfarnya. Lebih banyak. Kenapa? Dia bukan anak kita. Ya, suami itu levelnya di atas kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia di atas kita, pemimpin kita. Walaupun kita banyak uang ya Bu, tetap kalau sudah menikah suami di atas kita. Makanya harus nambah ilmu. Supaya apa? Supaya kita nggak selalu jengkel. Padahal laki-laki juga bingung, kenapa perempuan jengkel? Kata suami saya, gua udah begini dari sononya, dia bilang gitu. Ya, pada saat sebelum tahu ilmu ini. Ya, dan ilmu ini luar biasa ya. Insya Allah setelah kita tahu laki-laki memang wajahnya rata kayak begini, kita tidak usah lagi buang energi untuk sakit hati, marah, kesal, dendam, percuma. Ya, percuma. Kalau di Malaysia percuma tuh gratis. Ya, paham sampai sini Bu? Nah, siapa punya anak laki-laki? Kalau pulang sekolah mukanya rata bukan? Ah, cilakannya pas lagi ujian. Udah datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah datang. Ibu nggak sabar. Gimana ujiannya? Gimana ujiannya? Ibu nggak sabar kan? Ini belum 10 menit. Gimana sayang tadi? Gimana sayang tadi? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kan gitu? Bu, itu anak laki sudah bisa. Makanya mukanya gembira, tapi tetap rata. Jadi dia mau bilang bisa, bingung. Kenapa? Ibu dondor bicara sebelum 10 menit. Mukanya rata begini. Hah? Ibunya sok tahu kan? Pasti nggak bisa ya? Makanya anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Karena kita tidak tahu otaknya. Paham? Inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa Bu. Terima? Ini yang anak sekarang kalau lihat laki-laki, ya Allah cool banget. Sebagaimana waktu kita juga dita'arufin, kan siapa yang nikahnya lewat proses ta'aruf? Ya, Masya Allah. Pasti kan pertama kali lihat kan mukanya rata kan? Dalam hati bilang apa? Ih cool banget. Pas nikah, kenapa cool terus? Paham ya? Ini ganteng ya Bu. Berapa menit Bu? 10 menit. Tahan ya. Atau ibu mau suaminya yang langsung ekspresif. Buka pintu. Assalamualaikum. Mau suaminya kayak gitu? Baru buka pintu kan, kalau laki-laki yang sejati kan buka pintu, Assalamualaikum, gitu aja kan, dan mukanya rata. Atau ibu mau suaminya yang buka pintu, tada! Mau gitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Pilih mana, suami yang begini apa yang begitu? Sudah redo ya? Sudah ya? Ini harus bikin perjanjian nih. Sebagai hadiah ulang tahunnya sama 8 tahun. Ibu-ibu menerima dengan ikhlas, bahkan sangat ikhlas. 10 menit pertama suami atau anak laki mukanya rata. Ikhlas? Ikhlas. Karena saya tadi kasih contoh yang begini ibu nggak mau. Ya? Iya. Bu Aisyah, suami saya kok kalau pulang dia udah langsung ngobrol. Bisa jadi sebelum dia turun dia berlama-lama di mobil. Sekitar beberapa menit, ya. Kenapa? Dia tahu selama ini istrinya kalau dia datang nyocor terus. Makanya dia diam-diam dulu di mobil. Ya, itu bawah sadarnya tuh hampir 10 menit di mobil itu. Ada aja yang di kotak-katik dan dia diam. Sampai di rumah sudah bisa ngomong, atau sampai masuk di ruangan sudah bisa ngomong. Tapi dia diam dulu. Ada suami-suami ya,
Dia juga baru sadar, pantesan Bu Aisyah, setiap saya datang, saya lama-lama di pekarangan. Ngapain? Nggak tahu, kayak cari angin. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke rumah, istri saya marah kalau saya nggak langsung senyum. Ya ini kasihan nih. Boleh nggak Ibu? Dia ya, suami datang langsung masuk rumah, boleh nggak Bu? Jangan lama-lama di pekarangan, kesian masuk angin. Bahaya, ya. Jadi biarkan dia masuk dengan wajah 10 menit begitu. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Kita selama ini karena nggak tahu, ya, dan juga memakai otak perempuan. Kenapa? Kita selalu kepengen laki-laki juga pas kita senyum balas senyum, gitu. Iya. Itu karena perempuan. Perempuan memang, ya. Kalau perempuan itu, aduh, ya, mukanya. Sebentar saya kasih lihat ya. Nih, perempuan itu Bu, jangankan 10 menit, 10 detik aja, mukanya 6 kali berubah. Iya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Jeng? Baik, tahu iya Pak? Yang mana masa? Udah berapa kali berubah tuh mukanya tuh? Iya kan? Apalagi bawa anak kecil, datang ke rumah bos, rumah pimpinan. Assalamualaikum Ibu, anaknya tarik-tarik baju. Perempuan kan? Kita di rumah lagi ngasuh anak, tiba-tiba pimpinan telepon, ya? Siapa? Baik Pak. Anaknya lagi naik-naik. Iya baik Pak. Iya Pak, siapa? Saya besok datang Pak. Siapa anak? Itu perempuan banget. Paham ya Bu? Yang pendiam 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ya? Ya. Ya ini yang wanita sesungguhnya itu memang wajahnya selalu berubah. Kenapa? Hormon estrogennya membuat lentur ototnya. Ya. Dan ini juga cantiknya perempuan. Kenapa Bu Aisyah? Cantiklah perempuan mukanya ya, ganti-ganti. Sesuai perasaannya. Daripada dia rata. Jeng, apa kabar?